La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Terdapat kisah tiga laki-laki yang pergi bersama dalam rangka sebuah urusan. Di tengah jalan, hujan begitu lebat, mereka mencari tempat untuk meneduh. Tidak ditemukan tempat yang cocok untuk berteduh, kecuali meneduh di dalam gua. Mereka bertiga itu pun kemudian masuk ke dalam gua, segera menghindar dari guyuran hujan lebat. Tiga orang itu merasa terlindungi di dalam gua, namun hujan yang begitu derasnya menyebabkan batu besar yang berada di atas bukit turun ke bawah menutup mulut gua. Ketiga orang itu pun terjebak di dalam gua, tidak dapat melakukan apapun. Batu yang menyumpal itu terlalu besar hingga sulit untuk digeser. Mereka juga tidak mungkin berteriak dan meminta tolong. Suara mereka terlampau sangat jauh untuk didengar orang-orang. Di samping itu, batu yang mengganjal juga menghalangi suara mereka. Ketiga orang itu pun benar-benar terperangkap di dalam gua tanpa ada cara untuk keluar. Di tengah bayang-bayang kematian, salah satu dari tiga orang itu mengusulkan agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah amal baik yang pernah mereka perbuat. Siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menolong mereka yang tengah terjebak. Orang pertama kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah amal kebaikan berupa kebaktiannya kepada orang tua. Dia adalah seorang pengembala binatang ternak. Setelah usai mengembalakan ternaknya, ia memiliki kebiasaan memeras susu ternaknya, kemudian pulang dan menyuguhkan susu itu untuk kedua orang tuanya. Susu itu disuguhkan dan tidak boleh diminum oleh anak istrinya sebelum kedua orang tuanya telah dapat meminum susu terlebih dahulu. Hingga pada suatu saat, ia mengembalakan ternaknya terlalu jauh yang mengakibatkan pulangnya terlalu petang. Dia pun membawa susu sebagaimana biasanya. Namun, kedua orang tuanya telah tertidur. Membangunkan kedua orang tua dirasa tidak enak. Ia pun hanya bisa menunggu ditemani anak-anaknya yang merengek meminta agar susu itu segera diberikan kepada mereka. Dia pun tidak bergeming. Ia tunggu kedua orang tuanya hingga terjaga dan baru menyuguhkan susu tersebut. Doa pun dipanjatkan dengan wasilah amal baik sedemikian rupa. Kemudian batu besar itu pun bergeser sedikit, namun masih belum dapat digunakan untuk keluar. Celahnya masih terlalu kecil. Kemudian orang kedua berdoa dengan kebaikan yang pernah ia perbuat. Ia menyebutkan bahwa dulu ia memiliki sepupu perempuan. Ia sangat bernafsu dengan sepupu perempuannya itu. Berulang kali sepupunya diajak bercumbu, namun berulang kali pula ia ditolak. Hingga pada suatu saat, sepupunya tersebut sedang kepepet membutuhkan uang. Ia pun dengan terpaksa mendatangi orang tersebut, memasrahkan tubuhnya dengan imbalan uang. Alangkah senangnya orang itu, hampir saja ia menyetubuhi sepupunya. Namun, rasa takut dan imannya tiba-tiba muncul membuatnya lari
meninggalkan sepupunya karena sadar bahwa yang akan dilakukan adalah kesalahan besar. Uang yang ia berikan pun ia biarkan dimiliki oleh sepupunya. Atas amal soleh inilah orang kedua ini berwasilah. Ia memohon agar batu itu bergeser sebagai balasan atas amal salehnya itu. Batu besar itu kemudian bergeser lagi, namun masih belum bisa untuk dilalui. Lalu orang ketiga berwasilah dengan amal salehnya bahwa dahulu ia pernah memperkerjakan buruh untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Imbalannya adalah beberapa kilo beras. Ketika buruh itu telah usai mengerjakan tugasnya, ia menolak menerima upah. Beras yang mestinya ia terima diserahkan kembali. Meskipun beras itu telah menjadi hak milik kembali orang ketiga tersebut, namun ia kembangkan beras itu hingga menjadi harta yang banyak. Ia memiliki banyak sapi dengan modal memutar beras itu. Setelah beberapa tahun, buruh tadi itu datang kembali. Ia lalu meminta upah berasnya dulu. Kemudian orang ketiga itu lalu memberikan semua harta yang ia kembangkan dari modal beras tadi kepada sang buruh, meskipun sang buruh pada dasarnya hanya meminta upah berasnya, bukan harta sebanyak itu. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas imbalan amal baiknya itu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menggeser batu yang menutup mulut gua. Lalu kemudian batu besar itu bergeser lagi hingga membuat ketiga orang yang terperangkap di dalam gua itu bisa keluar dengan selamat dan perasaan bahagia. Dan demikianlah kisah tiga laki-laki terperangkap di dalam gua. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan mungkin kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.